نبدأ. شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha berkuasa. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok manusia termulia sepanjang masa beserta para sahabatnya yang senantiasa mengikuti dan menemani beliau dengan setia. Syekh hafizahullah ta'ala membuka kajian atau pertemuan pada kesempatan kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah ini adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya terdiri dari pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berisi tentang persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala juga memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran kepada seluruh atau setiap orang yang berpartisipasi sehingga terwujudnya pertemuan yang bermanfaat ini insyaallah ta'ala. قل لهم يترك الكتاب يترك القلم لا أحد يعني يلعب بالقلم هكذا اتركوا كل شيء. Adik-adik sekalian, Syekh memiliki satu permintaan. Tolong dengarkan baik-baik nanti apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bisa atau ini adalah perintah, semuanya pulpennya taruh di bawah. Jangan ada yang sibuk dengan pulpen ataupun buku. Adik-adik sekalian, fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Syekh. نعم تمام. نعم Syekh. من الذي يعني قرأ في هذا الكتاب؟ ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ Siapa di antara adik-adik yang sudah menghatamkan atau membaca buku ini? نعم. Kira-kira apa saja yang ada di dalam buku ini? Isinya tentang apa? نعم. بسم الله. ماذا فيه؟ Ada isinya tentang apa? لا 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 ما يلزم. لا. جزاك الله خير. ها. من ربك؟ من ربك؟ هذا أول سؤال تسأل عنه في القبر. نعم. Ini adalah sebuah pertanyaan atau satu soal yang kita semua akan ditanya di alam kubur, yaitu siapa Tuhanmu? lagi. إذا سألك أي إنسان وقال لك من ربك إيش تقول؟ Kalau seandainya nih Ade ditanya sama orang di luar, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? تقول ربي الله. Ya, kita الله semua. ربي. Ya, jawabannya adalah bahwa Allah adalah Tuhan kita. ما معنى ربي الله؟ Ya. Apa sih dibalik makna dibalik perkataan kita Tuhan adalah Allah? يعني هو الذي خلقني وهو الذي رزقني. Arti dari Rabb kita adalah Allah, yaitu karena Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. تمام. ها. Sekarang ada yang perempuan. بسم الله. Siapa? Bangun. يلا. Ayo bangun. نعم. Iya, nggak apa-apa. Ayo deh, jangan takut. بسم الله. Apalagi yang ada di buku ini? Nah, Syekh. Apalagi yang ada di buku السؤال ini? الثاني ما هو؟ Atau pertanyaan yang kedua yang akan ditanyakan di alam kubur apa deh? ما
نعم إذا قيل لك ما دينك إيش تقولي؟ Kalau ada yang bertanya kepada Ade nih, apa agamamu? Apa jawabannya? الإسلام ديني، ديني الإسلام، أنا مسلم. نعم. Kalau kita ditanya apa agama kita, maka kita harus menjawab secara tegas bahwa agama kita adalah Islam dan saya adalah seorang Muslim. نعم. نعم. Ya deh, masya Allah. بسم الله. نعم. بعده. Pertanyaan yang ketiga. من نبيك؟ من نبينا؟ Siapa nabi kita deh? نبي محمد عليه الصلاة والسلام. دائما عندما نقول النبي نقول عليه الصلاة والسلام. نبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya, apabila kita ditanya siapa nabi kita, maka jawabannya adalah nabi tercinta kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, apabila kita mendengar atau menyebut nama Nabi Muhammad, kita itu dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. ما شاء الله. إذن عندما نسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام نقول صلى الله عليه وسلم. لا ليس بصوت عالي. نعم. Kalau begitu, kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam tanpa harus mengeraskan suara. تمام. Nah, نعم. apalagi yang ada di dalam buku ini? نعم. بسم الله. من خلقني؟ Siapa yang menciptakanku? Ya kedengaran sih. Bisa dikeraskan sedikit suara. من الذي خلقنا؟ ومن خلقك؟ ومن خلقني؟ Siapa yang telah menciptakan kita, menciptakan Ade dan menciptakan semuanya? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Man khalaqan nas? Siapa yang menciptakan seluruh manusia? Allah. Man khalaqan nas? Siapa yang menciptakan manusia? Man khalaqas samawat wal ard wasyams wal qamar? Siapa yang menciptakan langit, bumi, matahari dan bulan? Allah. Man khalaqal hayawanat, at-tuyur, al-jannah wan nar? Ya, siapa yang menciptakan hewan, burung, surga dan neraka? Man khalaqal malaika alaihimus salam? Siapa yang menciptakan para malaikat alaihimus salam? Idzan la yujad khaliq illa Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya adik-adik sekalian, kita harus yakin bahwa tiada pencipta ya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang telah menciptakan segala sesuatu, semuanya. La yujad ahad yakhluq min al-adam illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada sampai ada di atas permukaan bumi ini kecuali siapa? Allah. طيب. اترك كلهم يتركوا الكتاب يا شيخ لا تكتب. Jangan nulis. Fokus dengan apa yang disampaikan Syekh ya, Dek. نعم. هذا أستاذ؟ نعم أستاذ. نعم. هذا أستاذ. نعم. طيب شوف واحد من الطلاب بجانبك. يلا بسم الله قوم يا شيخ. نعم. الجنة نطلب الجنة من من الذي يعطينا الجنة من؟ Siapa sih sebetulnya yang bisa memberikan kita surga? Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu siapa? من الذي يملك الجنة؟ Siapa pemilik surga itu siapa sih?
Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa man alladhi yamlik ar-rizq? Siapa yang memiliki rezeki, yang memberikan kita rezeki? Abi? Apakah ayah kita yang memberikan kita rezeki? Ummi? Apakah ibu kita yang memberikan kita rezeki? Ar-rais? Apakah presiden kita? Al-milyarder? Apakah orang kaya? La. Idza la natlub ar-rizq illa min Allah. Ya, kata beliau, rizki itu bukan dari mereka. Rizki itu hanya dari Allah dan kita tidak meminta rizki kecuali hanya kepada Allah. Naam. Kama annana la natlub al-jannah illa min Allah, kadzalik la natlub ar-rizq illa min Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama nih deh kasusnya nih. Sama seperti halnya ketika kita meminta surga, itu kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Maka kita minta rizki juga harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Naam. عندما يكون الجنين في بطن الأم من الذي يرزقه؟ من الذي يطعمه؟ من الذي يعطيه الحياة؟ Adik-adik, ketika bayi masih ada di dalam perut ibunya, siapa sih yang bisa ngasih bayi ini, janin ini makan gitu? Dia bisa minum. Kan dia masih ada dalam perut ibunya. Kira-kira siapa yang bisa ngasih makan bayi yang masih ada dalam kandungan ibu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan makanan dan minuman kepada bayi yang masih ada dalam kandungan. Naam. Berdiri. Silakan. La 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 fil khalf. Yang di belakang. Yang di belakang. Ustazah, tolong kalau ada ustazah minta salah satu dari muridnya berdiri. Masya Allah. Tamam. Man alladhi yunzil al-matar min as-sama'? Siapa yang bisa menurunkan hujan dari atas langit? Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا نحن عندما نصلي صلاة الاستسقاء نقول اللهم أغثنا. نعم. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam syariat kita, apabila kita sedang melaksanakan salat istisqa. Salat istisqa adalah salat untuk meminta hujan. Di situ kita berdoa apa? Ya Allah, turunkanlah hujan. Naam. Wa man alladhi yumbit az-zar'a wal ashjar? Ya. Siapa yang menumbuhkan tanaman dan pepohonan? Man? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu alayna an na'ti bil asbab. Nadha' al-hubub. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yukhrij az-zar'. Naam. Ya. Tentunya yang menumbuhkan tanaman, ya, yang menumbuhkan pepohonan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita di sini ada di sekalian, sebagai manusia, kita yang menanam. Ya, kita yang menanam biji, tetap harus ada usaha dari kita. Adapun nanti yang menumbuhkan, yang membuat tanaman dan tumbuhan itu nanti berkembang, ya, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Madza aqulu 'inda nuzul al-matar? Nah, ini ada sebuah pertanyaan nih, Dek. Apa doa yang kita ucapkan ketika hujan turun? La. Jangan semuanya menjawab. Naam. Yang bisa angkat tangan. Terus siapa yang diminta oleh Syekh angkat sebelahnya? Naam. Naam. ما في مشكلة. نعم. اللهم صيبا نافعا، يعني تدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النزول للمطر فيه خير وبركة ونفع للأرض. نعم. ونفع للناس ونفع للحيوانات ونفع للأشجار. نعم. Masya Allah. Doa ketika hujan turun adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang
yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk bumi, bermanfaat untuk tumbuhan dan tanaman, bermanfaat untuk hewan, bermanfaat untuk seluruh manusia. تمام. وماذا أقول بعد نزول المطر؟ Itu tadi pas hujan turun. Kalau hujannya selesai, apa yang kita ucapkan setelah selesai dari hujan turun? من يعرف؟ Dari ibu-ibu, dari adik-adik sekalian. Silakan. نعم. Huna Syekh Qamat. بسم الله. Iya. نعم. مطرنا يعني كان هذا الغيث هذا المطر من الله، لأن لابد أن نعرف أن النعمة كل نعمة هي من الله. نعم. Ya. Doanya apa? Ketika selesai turun hujan, yaitu mutirna bifadlillahi wa rahmatih, bahwa hujan ini telah turun kepada kita berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya hujan ini datangnya dari Allah, dan juga seluruh kenikmatan yang adik-adik rasakan, yang kita rasakan, itu sebetulnya ya pada hakikatnya itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا دائما تذلل لسانك بشكر المنعم المتفضل دائما. كيف الحال؟ لا تقول طيب، تقول الحمد لله. نعم. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus selalu memuji ya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang hakiki, yang telah memberikan rahmat yang hakiki. Kita kalau seandainya ditanya sama orang bagaimana keadaan kita, bagaimana kabar kita, jangan menjawabnya cuma baik. Jawabnya harusnya apa? Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. كيف نجحت في الاختبار؟ Bagaimana kita bisa lulus dari ujian? تقول بفضل الله. Kita menjawabnya karena karunia dari Allah, kemudahan dari Allah. كيف تعافيت من المرض مثلا؟ Kalau ada seseorang yang sakit, dia sembuh, siapa yang menyembuhkan? تقول بفضل الله. Ya, ketika kita ditanya, maka kita juga menjawab kita sembuh karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. كيف حصل لك هذا؟ يعني مثلا عنده دراجة ولا عنده لعبة، من أين لك هذه اللعبة؟ نعم. Ya, nih adik-adik sekalian, kalau biasanya ya ada di antara kita yang mendapatkan sepeda baru atau mainan baru. Kalau kita ditanya pas ada mainan baru, ini dari mana? Jawabannya Fadlillah. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. من أين لنا هذا الماء الصافي العذب، ومن أين لنا الطعام والفواكه؟ من أين؟ Ya, dari mana sih sebetulnya kita mendapatkan air ya yang lezat untuk kita minum, mendapatkan makanan ya, mendapatkan itu semua dari mana? تقول بفضل الله. Kita mendapatkannya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. إذن دائما نذكر الله. Ya. Intinya dari sekalian bahwa kita semuanya diminta untuk banyak mengingat Allah. ننسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. Ya. Kita menyandarkan nikmat yang kita rasakan kepada siapa? Kepada Allah. ما تقول هذا من أبي. Ya. Jangan kita katakan kalau kenikmatan yang kita dapatkan ini dari ayah kita. تقول الله سبحانه وتعالى رزق والدي. Yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada ayah kita. نعم. ماذا أقول قبل الطعام والشراب؟ Ada pertanyaan lagi, doa apa yang kita ucapkan sebelum makan dan minum? نعم. Siapa ini? نعم. ماذا أقول قبل الطعام والشراب؟ Sebelum makan, sebelum minum, kita mengucapkan apa? بسم الله.
Coba. Bismillah. Coba ulang. Bismillah. Bismillah. Ma ma'na bismillah? Ya, kita mengucapkan bismillah. Apa artinya bismillah? يعني لا أشرب ولا آكل ولا أبدأ إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أفتتح وأبدأ ببسم الله. نعم. Ya, artinya ya kita tidak mulai makan dan minum kecuali dengan menyebut nama Allah. متى أقول بسم الله؟ Kapan kita mengucapkan bismillah? قبل الطعام. Sebelum kita makan, قبل الشراب. sebelum kita minum, عند دخول المنزل. ketika kita ingin memasuki rumah, قبل أن أدخل الحمام. sebelum memasuki kamar mandi, عند النوم. sebelum tidur. بسم الله هذا ذكر عظيم. Karena bismillah merupakan zikir yang sangat agung. لو تقول بسم الله قبل الطعام قبل الشراب لا يأكل معك الشيطان. Ya. Kalau kita mengucapkan bismillah sebelum makan dan sebelum minum, setan nggak akan berani makan dan minum bersama kita. عندما ندخل المنزل لو تقول بسم الله الشيطان لا يدخل معك إلى المنزل. Ketika memasuki rumah mengucapkan bismillah, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita. قبل أن تدخل الحمام تقول بسم الله لأن الشياطين تذهب. Ya, sebelum memasuki kamar mandi, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan bismillah. Tujuannya adalah agar setan-setan itu lari. قبل أن أنزع الثياب أقول بسم الله حتى لا يراني الشيطان. Ya, sebelum kita melepas pakaian, kita juga mengucapkan bismillah. Apa tujuannya? Agar setan tidak melihat aurat kita. إذن بسم الله ذكر صغير لكن فضل كبير. Ya, bismillah kalau begitu ya, zikir bismillah ini atau ucapan bismillah ini adalah ucapan yang sangat singkat, yang sangat pendek, tapi ternyata faedahnya sangat banyak dan besar. إذن أخذنا هذا الذكر الصغير بسم الله لكن له نفع كبير جدا. Ya. Intinya bahwa ucapan bismillah meskipun singkat, mudah untuk dibaca, tapi manfaatnya sangat besar sekali. نعم. لا بد أن المسلم يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله. Ya, pelajaran berikutnya nih, adik-adik sekalian. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencintai seseorang sama dengan kecintaan kita kepada Allah. Wa nuhib kull man amara Allah Subhanahu wa taala bimahabbatihim. Kita juga diperintahkan untuk mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Nuhib al-anbiya wal rusul alaihim wassalatu wassalam. Contohnya kita diperintahkan untuk mencintai para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nuhibbul malaika alaihim wassalam wa minhum Jibril alaihi salam. Mencintai para malaikat Allah, di antaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nuhib kull muslim. Kita juga diminta untuk mencintai semua orang muslim. Uhibbul ulama. Mencintai para ulama. Uhibbul a'imma. Mencintai para imam. Uhibbu tullabul ilm. Mencintai para penuntut ilmu. أيضا أحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. Kita juga diminta untuk mencintai amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أحب التوحيد. Mencintai tauhid. أحب العقيدة. Mencintai akidah yang benar. أحب الإسلام. Mencintai agama Islam. أحب الصلاة. Mencintai ibadah salat. أحب الصيام. Mencintai ibadah puasa. أحب الزكاة. Mencintai zakat. أحب الحج والعمرة. Mencintai ibadah haji dan ibadah umrah. كل العبادات نحبها. Ya, semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala kita cinta, kita suka. ونحب الأماكن التي يحبها الله سبحانه وتعالى. Tidak hanya itu, kita juga diminta untuk mencintai tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. أحب المساجد.
mencintai masjid contohnya, يحب مكة، mencintai kota Mekah, يحب المدينة، mencintai kota Madinah, أحب الأزمنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، dan juga mencintai waktu-waktu yang dicintai oleh Allah. أحب ثلث الليل الآخر، Mencintai sepertiga malam terakhir, أحب رمضان، mencintai bulan Ramadan, أحب الأيام التي في شهر ذو الحجة، الأيام الفاضلة، أحب يوم عرفة، ya, mencintai hari Arafah, mencintai hari-hari mulia yang ada di dalam bulan Zulhijjah. لا أحب الشيطان، Ya, kita diminta untuk tidak mencintai setan, لا أحب الكفر، tidak suka kepada kekufuran, لا أحب النفاق، tidak suka kepada kemunafikan, لا أحب المحرمات، tidak suka kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, لا أحب الدخان، tidak suka kepada rokok, لا أحب الأغاني، tidak suka sama musik, لا أحب الفواحش، tidak suka sama perbuatan-perbuatan keji, لا أحب الأماكن التي فيها المعاصي، ya, tidak suka tempat-tempat yang diisi dengan kemaksiatan, لا أحب الخمر، tidak suka dengan khamr. لأن الله لا يحبه. Kenapa kita tidak suka itu semua? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua tidak suka dengan hal-hal yang Allah haramkan. طيب نعم نعم Siapa yang بسم الله. Siapa berdiri? Siapa bonde? Iya, siapapun berdiri. Jangan malu dia nggak digigit. نعم نعم أدعو من؟ Ketika kita berdoa memohon, kita memohon kepada siapa? هل أدعو أصحاب القبور؟ Apakah kita boleh meminta dan berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal? لا. هل أدعو الجن؟ Tidak boleh. Apakah kita boleh meminta dan berdoa kepada jin? هل أدعو الملائكة؟ Apakah boleh kita berdoa kepada para malaikat? الأولياء الصالحين؟ Berdoa kepada orang-orang soleh, para wali? لا. Gak boleh. لا أدعو إلا الله. Kita hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. Nah, ini ada sebuah kaidah besar nih, Dek. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita tahu doa adalah ibadah, berarti ibadah itu tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. هل يمكن أن أسجد لغير الله؟ أسجد للقبر؟ Apakah boleh ya seseorang sujud kepada selain Allah? Contohnya misalkan sujud untuk kuburan atau yang semisalnya. لا. Boleh nggak? Tidak boleh. هل يمكن أن أذبح لأصحاب القبور؟ Apakah boleh seseorang menyembelih sesembelihan, menyembelih hewan tujuannya untuk orang yang sudah meninggal? تمام. ما شاء الله. لا, tidak boleh. طيب من يذكر لي كم عدد أركان الإسلام؟ Siapa yang bisa menyebutkan untuk Syekh Hafizahullah Ta'ala berapa jumlah rukun-rukun Islam? نعم نعم. Berapa jumlah rukun Islam? 5. Rukun Islam ada 5. ما هي؟ Apa saja? لا. أول شيء Yang pertama, masa salat dulu? الشهادتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu apa? Ucapan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. الثاني Rukun yang kedua, الصلاة خطأ. rukun yang kedua kalau jawabannya hanya salat saja, salah.
لا خطأ. إقام الصلاة. Jawabannya adalah mendirikan salat. نعم. الثالث Yang ketiga, rukun yang ketiga, إيتاء الزكاة. menunaikan zakat. والرابع Yang keempat, صوم أي رجب أو شعبان. puasa bulan Rajab. صوم رمضان. Ya, puasa di bulan Ramadan. والخامس حج بيت الله الحرام يعني الذي بمكة. تمام. Yaitu yang kelima, rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Di mana Baitullahil Haram? Di kota Makkah. تمام. أركان الإيمان. Nah, sekarang adik-adik nih yang di sebelah kiri. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. نعم. الأول Yang pertama, أن تؤمن بالله beriman kepada Allah, وملائكته beriman kepada para malaikat, وكتبه beriman kepada kitab-kitab Allah, ورسله beriman kepada para rasul, واليوم الآخر beriman kepada hari akhir, والإيمان بالقضاء والقدر. dan beriman terhadap qada dan qadar, beriman terhadap takdir. طيب خلاص قل لهم نعطيهم 10 دقائق يكتبوا فيها اللي أخذنا وبعدين نبدأ. Baik. Nah. Syekh ingin memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk istirahat sejenak 10 menit, tapi untuk menulis ya harus ditulis. Memang sudah ada bukunya, tapi harus nulis ya. Harus nulis, kalau bisa nggak mencontek bagus. Harus nulis di kertas ya. Harus nulis di kertas tadi apa saja tadi yang disampaikan oleh Syekh. Setelah 10 menit baru kita mulai lagi. Setuju ya? Ya.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بمن ربك. نعم. Ya. Kata beliau hafizahullah ta'ala setelah menyampaikan muqaddimah di sesi yang pertama tadi, kita telah mengambil pelajaran tentang siapa Tuhanmu. Annallah khalaqana. Kita juga tadi telah menyampaikan bahwa Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana. Allah yang memberikan kita rezeki. Wa la yumkin an na'bud illa Allah. Dan kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. La nad'u illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. La nusalli illa lillah. Tidak salat hanya untuk Allah. La nakhaf illa min Allah. Tidak salat kecuali hanya untuk Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. La bud an nansib kull ni'ma ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyandarkan semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hanya kepada Allah. Naam, wa dzakarna arkan al-Islam wa arkan al-iman. Kita juga telah belajar tadi tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Naam. Al-an nurid na'rif syai' qalil an nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sesi ini, adik-adik sekalian, kita ingin tahu sedikit kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma huwa ismu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Siapa nama Nabi Muhammad? Naam. Ismu alaihi salatu. Siapa nama Nabi kita? Man nabiyuk? Muhammad bin Abdullah. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Tamam. Wa yantasib ila nabiyina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad garis keturunannya ini sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Ay kitab nazal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, apa namanya? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa namanya? Al-Quran. Al-Quran. Nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Tolong jangan. Qul aib yatakallamu. Ya, enggak baik. Enggak baik kalau sana Syekh sedang berbicara kita ngobrol sendiri. Amshi ana wa antum tatakallamu. Kata beliau, ya, kita pergi, selesai, Syekhnya pulang, kemudian kalian ngobrol di sini, nggak apa-apa. Ana dhaif indakum. Karena Syekh di sini saat ini posisinya sebagai tamu. Yumkin. Apa boleh Syekh pulang? Khalas abqa la ahad yatakallam. Baik, kalau begitu Syekh akan melanjutkan, tapi jangan ada yang ngobrol. Alladhi yatakallam ka'anna yaqul anta la tatakallam. Ya, yang ngobrol tadi seakan-akan ya dia meminta Syekh untuk jangan bicara, biar dia saja yang ngobrol, dia saja yang bicara. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay insan yanzur ila wajh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rif annahu sadiq. Ya, setiap orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pasti bisa yakin bahwa Nabi Muhammad adalah sosok orang yang jujur. Saddaqallah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mempercayai Nabi Muhammad. وأيد الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya mengirim banyak mukjizat-mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بشر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بنبوته وبرسالته عليه الصلاة والسلام. Bahkan para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya memberikan kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad. نعم. إلى ماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام؟ Dakwahnya ما Nabi هي دعوة Muhammad. النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada apa? Apa dakwahnya Nabi Muhammad? نعم. يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى عبادة الله والكفر بالطاغوت والكفر بالأصنام وترك الشرك. نعم. Dakwahnya Nabi Muhammad berpusat kepada menyeru kepada tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dan mengingkari serta mengkufuri segala hal yang disembah selain Allah, ya, agar kita menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan. النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو تميز عنا بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Nabi Muhammad, Nabi kita, itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Hanya saja perbedaannya dari sekalian antara kita dengan Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه نسأل العافية والسلامة دخل النار. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan yang tidak taat sama Nabi Muhammad, dia akan terancam dengan api neraka. نعم. كيف نصلي؟ Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita salat? أو أنتم لا تصلوا؟ Atau adik-adik sekalian tidak ada yang melaksanakan salat? ها؟ نصلي أو لا نصلي؟ Kita salat atau tidak salat? ها؟ المسلم لابد يصلي. Seseorang yang mengaku dirinya muslim, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah salat. الشيطان يصلي؟ Apakah setan salat? لا. والكافر يصلي؟ Setan tidak salat. Apakah orang kafir salat? لا. منافق يصلي؟ Apakah orang munafik salat? منافق يصلي لكن يلعب في الصلاة. Orang munafik, mereka itu melaksanakan salat, tapi mereka bermain-main dalam salatnya. الذي يلعب في الصلاة هذا فيه نفاق. Ya, orang yang bermain-main ketika salat berarti dia ada sedikit kemiripan dengan orang munafik. إذا لا نترك الصلاة ولا نلعب في الصلاة، نصلي بدون لعب. تريد تلعب تضحك خارج الصلاة، في الصلاة لا يوجد لعب. Intinya dari sekalian bahwa kita harus melaksanakan salat dan kita tidak boleh bermain-main di dalam salat. Bagi yang ingin bermain-main, maka bermain-mainnya di luar salat. طيب من الذي يصلي بغير وضوء؟ Siapa yang biasa salat tanpa wudu? من؟ Siapa yang salat منافق. tanpa wudu? المنافق هو اللي يصلي بغير وضوء. Ya. Orang munafiklah yang biasa salat tanpa wudu. إذن الذي يصلي بغير وضوء هذا نفاق. Nah, kalau ada ya di antara kita orang salat tanpa wudu, maka dia memiliki ciri dan sifat orang munafik. والمنافق نسأل العافية والسلامة يدخل النار. Dan orang munafik ya itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tersebut. إذن لابد قبل أن نصلي نتوضأ. Maka sebelum kita melaksanakan salat, kita diperintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. ونصلي ولا نلعب في الصلاة. Dan setelah berwudu kita melaksanakan salat dan tidak bermain-main dalam salat kita. ولا نصلي بسرعة، نصلي بطمأنينة بخشوع. Kita salat dengan tenang, dengan tumanina, tidak terburu-buru dalam melaksanakan salat.
ما الفائدة من الصلاة؟ Apa faedahnya sih kita salat? ما الفائدة؟ Apa faedahnya? Ada faedahnya nggak kita salat? يوجد فائدة أو لا يوجد فائدة؟ Ada faedahnya atau tidak kita لا melaksanakan يوجد salat? فائدة، بل فوائد للصلاة كثيرة. Tidak ya, tidak ada faedahnya salat. Tapi salat memiliki banyak faedah. Tidak hanya satu faedah saja, tapi faedahnya sangat banyak. الفائدة أنك عندما تصلي تكون مسلم. Ya, ketika kita salat, di antara faedahnya itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. الفائدة أنك عندما تصلي وتسجد يكون أقرب ما يكون بين العبد وبين ربه. Ya, di antara faedahnya juga ketika kita melaksanakan salat, posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin lebih dekat ketika di dalam sujud. أفضل شيء في هذه الدنيا الصلاة. Bahkan ya, amal perbuatan yang paling mulia di dunia ini adalah salat. أحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، إذا لابد نحن نحب ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga cinta sama salat. Kalau Nabi cinta sama salat, maka kita sebagai umatnya juga harus sama-sama cinta kepada ibadah salat. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Faedah berikutnya, ibadah salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk. الصلاة فيها إظهار قوة المسلمين لأنهم يجتمعوا. Ya. Ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah salat di dalam masjid, mereka berkumpul bersama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin semakin meningkat. إذا من يجتمع؟ أهل الإسلام يجتمعوا في اليوم 5 مرات. Ya. Siapa yang suka berkumpul dan bersatu sebetulnya? Yaitu mereka orang-orang Islam. Kenapa? Karena mereka selalu berkumpul dalam sehari berapa kali? lima kali melaksanakan salat 5 waktu. ونجتمع كل 7 أيام في صلاة الجمعة. Ya, tidak hanya itu. Setiap 1 pekan sekali seluruh kaum muslimin bertemu bersatu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. ما أجمل هذا الدين. Ini menggambarkan tentang betapa indahnya agama Islam. نقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Lebih dari itu, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai pengikutnya atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تمام. إذا نتوضأ قبل الصلاة. Berarti tadi apa yang kita bisa tarik kesimpulannya? Berwudu terlebih dahulu sebelum salat. قبل الوضوء أقول بسم الله. Sebelum memulai wudu mengucapkan bismillah. أتمضمض وأستنشق وأستنثر. Selanjutnya berkumur dan beristinsyak. Beristinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, jangan dimasukkan terlalu dalam ya. Kemudian air tersebut dikeluarkan kembali. Itu namanya istinthar. ثم أغسل الوجه. Setelah berkumur dan beristinsyak, mencuci muka, membasuh muka. ثم أغسل اليد اليمنى. Selanjutnya membasuh tangan bagian kanan. ثم أغسل اليد اليسرى. Ya, membasuh tangan bagian kiri yang setelahnya dari ujung jari sampai siku. ثم أمسح الرأس من مقدمة الرأس إلى القفا ثم أعود مرة أخرى ثم أدخل هذا السباحتين في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. نعم. Nah, ya. Selanjutnya apa? Setelah membasuh kedua tangan, apa yang dilakukan? Yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala sebagaimana yang beliau contohkan, dimulai dari bagian depan kepala, kemudian hingga bagian belakang kepala ya. Hingga bagian belakang kepala, terus kembali lagi. Setelah kembali, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasukkan 2 jari telunjuk kita ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. ثم أغسل الرجل اليمنى. Setelah itu membasuh kaki bagian kanan terlebih dahulu. مع الكعبين. Ya, bersamaan dengan kedua mata kaki juga ikut dibasuh. ثم اليسرى مع الكعبين. Baru setelahnya bagian kaki kiri bersamaan dengan kedua mata kaki ikut dibasuh juga. وبعد هذا أخرج أصلي. Setelah selesai wudu, kita melaksanakan salat. نعم.
Ya. اللي أمامك Yang di depan أو antum, هذا اللي Ustaz. على يمينك هذا. تعال هنا. استقبل القبلة لصلاة الفريضة، استقبل الكعبة، استقبل مكة. Menghadap ke arah kiblat ya. Sebelum melaksanakan salat pastikan terlebih dahulu untuk menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita adalah ke Ka'bah. Ka'bah terletak di kota Makkah. النظر دائما في الصلاة إلى موضع السجود. Ketika salat matanya jangan kemana-mana, matanya fokus ke tempat sujud kita. لا التفت في الصلاة. Ya, ketika salat juga jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. لا أرفع البصر في الصلاة. Tidak mengangkat pandangan kita ke atas. لا أكثر الحركة في الصلاة. Tidak banyak bergerak, jangan banyak bergerak ketika melaksanakan salat. أقول الله أكبر. Ya, setelah itu semuanya diperhatikan, baru mengucapkan Allahu Akbar. نعم. مضمومة الأصابع. Ya, jari jemari kita kumpulkan, kita rapikan. حذو الأذنين، لا أمسك هنا هكذا. Ya, tepat ضم di الأصابع. ya, Nah. tepat di telinga kita ya, tidak harus sejajar, tepat di depan telinga kita bagian. Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. ثم أضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى. Ya, telapak tangan kita diletakkan ke punggung tangan kiri. هكذا. Tuh lihat. هنا. Nah. هنا. Diletakkan di pergelangan tangan kiri. نعم. أو أقبض هكذا ممكن. Atau boleh juga dengan menggenggam. أو يقبض هكذا. Atau dengan menggenggam ya. ثم ماذا أقول الآن؟ Setelah itu apa yang dibaca? سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Membaca doa istiftah, yaitu apa sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقرأ الفاتحة، لازم تقرأ فاتحة. Ya, kata beliau, setelah membaca doa istiftah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Harus kita baca surat Al-Fatihah di dalam salat kita. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan amin. ثم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مثلا. Setelah membaca surat Al-Fatihah, juga membaca bismillahirrahmanirrahim untuk permulaan sebelum membaca surat setelahnya. Contohnya surat Al-Ikhlas misalkan. الرجلين لا يفرجهما ولا يضم هكذا. Ya. Kata beliau, kakinya coba perhatikan, ketika seseorang melaksanakan salat itu jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit, ya. Sejajar dengan punggung. نعم. بعدين يقول الله أكبر يركع. Ya, setelah membaca surat tadi mengucapkan Allahu Akbar lalu ruku'. نعم. مشكلة. قل له يمسك ركبتين. Dek, digenggam deh, ininya apa namanya, lututnya digenggam lututnya. نعم. الظهر والرأس على استقامة واحدة. Enak. Punggung dan kepala itu harus lurus sejajar. Jangan lebih tinggi ya. Kepalanya harus lurus dengan punggung. ماذا أقول في الركوع؟ Apa yang diucapkan ketika ruku'? العظيم خطأ. العظيم. Subhana rabbiyal azim pakai huruf Z itu salah. Yang benar al-azim. Yang betul adalah al-azim. العظيم. تمام. بعدين بين الركوع يقول سمع الله لمن حمده. Ya. Dari ruku, ketika bangun dari ruku ya, dari awal bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai berdiri tegap i'tidal. يعني هو راكع الآن يقول سمع الله
Allahu liman hamidah. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah jangan setelah berdiri, tapi dari awal ingin bangun dari ruku, ya. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. Ketika tubuh kita telah berdiri tegak i'tidal, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. لا يسجد على الطاقية، يرفعها هكذا قليل. نعم. Kata beliau, ketika kita sujud, jangan kita sujud di atas peci. Jadi agak dibuka sedikit bagian keningnya. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Labud hada batin asabi' ala al-ard. Ya, ketika sujud yang perlu untuk diperhatikan adalah jari jemari harus nempel, jari jemari kaki harus nempel dengan tanah. Al-jabha wal anf. Dan juga kening serta hidung kita harus nempel dengan tanah. Wa batin al-kaffain. Dan kedua telapak tangan kita juga harus nempel dengan tanah. Begitu juga kedua lutut kita. La yarfa' rijlain hakadha. Tidak boleh mengangkat kaki seperti itu. Wa la yadha' wahida fawqa al-ukhra. Dan tidak juga meletakkan memangku kaki satu di atas lainnya. Labud hakadha takun. Harus persis seperti itu. Yaqul subhana rabbiyal a'la. Kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Setelah itu bangun mengucapkan Allahu akbar. Rabbighfirli. Dan ketika duduk di antara dua sujud, apa yang diucapkan? Rabbighfirli. Allahu akbar. Sujud kembali. Subhana rabbiyal a'la. Mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Fatihah. Mengucapkan kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan Allahu akbar dan kembali membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Nah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan membaca surat Al-Fatihah. Tamam. Thumma ma tayassar min al-Qur'an. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang kita hafalkan. Allahu akbar. Ruku'. Setelah itu ruku kembali untuk rakaat yang kedua. Subhana rabbiyal azim. Dan sama mengucapkan subhana rabbiyal azim ketika ruku. Sami'allahu liman hamidah. Setelah di saat bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah hingga tegap Walakal hamd. dan mengucapkan Rabbana walakal hamd ketika i'tidal. Allahu akbar. Kemudian sujud mengucapkan Allahu akbar, Subhana rabbiyal a'la. membaca subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud mengucapkan Allahu akbar. Rabbighfirli, rabbighfirli. Di saat duduk di antara dua sujud mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu akbar. Kemudian sujud lagi untuk yang kedua kalinya, Subhana rabbiyal a'la. membaca subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bangkit lagi dari sujud. Tashahhud. Kemudian tasyahud yang pertama. Man yaqra li at-tashahhud? Siapa yang bisa membacakan untuk Syekh tasyahud? Ayo. Bismillah. Naam. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام. Nah, membaca tasyahud ya. Tadi sebagaimana dicontoh. والصلاة الإبراهيمية. Ya, membaca tasyahud dan juga salawat Ibrahimiyah. نعم. ثم يدعو. Setelah itu berdoa. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يسلم برأسه فقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. برأسه فقط. ما يسمع هكذا. Nah, adik-adik sekalian, setelah membaca salawat Ibrahimiyah, kita dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal yang dibacakan oleh Syekh Hafizahullah taala. Setelah itu semuanya dibaca selesai, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ketika salam, yang
kita lakukan adalah hanya menolehkan kepalanya saja. Tidak perlu menolehkan badan kita, menolehkan ke kanan dan ke kiri. Itu yang betul. Tidak menolehkan kepala kita ke atas dan ke bawah. Naam. Hal yujad soal? Apa ada pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan? قل لهم لا أحد يتكلم يا أستاذ. Ustaz mohon dibantu adik-adiknya, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang ngobrol sendiri. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mas, تعال. maju dek, maju ke depan dek. Tolong kasih jalan buat adiknya maju ke depan. نعم. هذا ماذا لديه؟ يلا قل، أنا أسمع. اسمي سفيان. نعم. ما شاء الله. يقول ما هي الطريقة أن أكون ولدا صالحا؟ نعم. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita menjadi seorang anak yang saleh? أول شيء تدعو الله سبحانه وتعالى. Agar kita menjadi anak yang saleh, yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan anak yang saleh. ايش نقول في الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. Apa yang kita baca ketika kita berdoa yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. هذا أفضل دعاء. Ini adalah doa yang paling baik untuk diucapkan. الثاني لابد أن يكون أصدقاء طيبين صالحين. Kemudian ya, yang kedua, agar kita menjadi anak yang saleh, kita tidak berteman kecuali dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. لا أصاحب الأشرار. Ya, kita tidak boleh berteman dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak baik. لا أصاحب من لا يصلي. Tidak berteman dengan orang-orang yang tidak melaksanakan salat. لا أصاحب من يشرب الدخان. Tidak berteman dengan orang-orang yang suka merokok. لا أصاحب من يسمع الأغاني. Tidak berteman dengan orang-orang yang masih mendengarkan musik. لا أصاحب إلا الصالحين. Tidak berteman kecuali hanya dengan orang-orang yang saleh. نعم. أيضا لابد أن أبحث عن أستاذ أدرس عليه القرآن والسنة في المسجid. Ya, setelah itu agar kita menjadi anak yang saleh adalah mencari guru yang tepat yang bisa mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah di dalam masjid. أصلي الصلوات المفروضة الخمس في المسجد. Ya, dan juga di antaranya kita berusaha untuk melaksanakan salat 5 waktu di masjid. أسمع كلام أبي وأمي. Agar menjadi anak yang saleh, mendengar dan taat terhadap perintah kedua orang tua. ومعلمي كذلك لأن المعلم مقام الأب. Ya, dan juga harus taat sama guru-guru kita. Kenapa? Karena guru itu statusnya tidak jauh beda dengan ayah kita. والله أعلم. Seperti itulah kurang lebih cara menjadi anak yang saleh. ما شاء الله. Oh, dibuka ya. هذا السؤال. Nah, Syekh. ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqra. قل لي أول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara, ada dua awalan, bagaimana cara agar keislaman dapat terjaga di zaman sekarang ini yang penuh media sosial seperti YouTube, game dan lain sebagainya. Ada soal awal. كيف نحفظ إسلامنا في مثل هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الأشرار في مواقع التواصل مثل يوتيوب مثل الجيم. Soal thani, jika anak yang belum balik melakukan dosa, dosanya bagaimana? Apakah tetap ada الطفل الذي لم يبلغ إذا أذنب يعني هل يبقى ذنبه
أم كيف؟ نعم. كيف يقول كيف نربي الأولاد؟ Pertanyaan kata beliau, bagaimana cara kita mendidik anak-anak? كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم وكما ربى الصحابة رضوان الله عليهم. Ya, cara kita mendidik anak-anak kita adalah sebagaimana yang dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya dan juga para sahabatnya mendidik generasi setelahnya. لا نحتج بأن المجتمع وهناك في شيء وكذا، ليس لنا علاقة بهذا. نحن لابد نصلح المجتمع، نتعاون على إصلاح المجتمع. Ya. Jangan beralasan bahwa kondisi masyarakat telah terjadi banyak perubahan, tapi justru tugas kita adalah bagaimana cara melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. هناك عندنا هنا بفضل الله عوائل كثيرة صالحة بفضل الله. نعم. Alhamdulillah, ya di sini atau di daerah ini atau di Indonesia masih banyak keluarga yang memang mereka terpandang termasuk orang-orang yang saleh dengan izin Allah. دائما ندعو لرئيس البلاد بالصلاح. Ya, di antara tugas kita juga harus banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin kita dikaruniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ندعو للحكومة، ندعو للشرطة، ندعو للعمال، ندعو لكل مسلم. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk seluruh untuk presiden kita mendoakan kebaikan untuk menteri-menterinya, kita juga mendoakan kebaikan untuk para polisi, mendoakan kebaikan untuk seluruh yang bekerja di negara ini. نعم. وإذا أذنب العبد، apabila seseorang terjatuh dalam dosa, ماذا يصنع؟ apa yang harus dilakukan oleh dirinya? يتوب، يستغفر، يقول استغفر الله. Apabila seseorang dari kita berbuat dosa, maka langkah yang pertama adalah bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. لا يكذب المسلم، لا يكذب. Seorang muslim tidak boleh berdusta. الصدق نجاة. Kejujuran adalah jalan keselamatan. فإذا صنع الولد شيئا يأتي إلى الأب يقول يا أبي أنا لا أكذب عليك، أنا صنعت هذا الشيء وأنا أتوب. والصدق منجاه. Ya. Apabila salah seorang di antara kita adik-adik sekalian ada yang berbuat kesalahan, jangan pernah berdusta. Harusnya apa yang dilakukan? Datang kepada ayah kita, datang kepada bapak kita katakan, wahai ayahku, saya tidak akan mendustakanmu sedikit pun. Saya terjatuh dalam kesalahan dan saya sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى مع المدرس أقول يا أستاذ أنا صنعت كذا وكذا، أخطأت، أتوب، أنا لا أكذب عليك يا أستاذي، أنا أقول الصدق والصدق منجاه. Ya, begitu juga terhadap guru-guru kita. Apabila ada sekalian ada yang berbuat kesalahan, jangan pernah berbohong. Datang kepada ustadz, wahai ustadzku, wahai guruku, aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku telah berlaku kesalahan, berbuat kesalahan. Tolong maafkan aku dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bertobat kepada Allah. Aku jujur dan kejujuran adalah jalan keselamatan. Al-kadhib nas'al afiyah as-salamah yaj'al al-qadhiyah tazid. Was-sidq yunhi al-qadhiyah. Ya. Adapun kebohongan dan kedustaan itu sebetulnya tidak memecahkan masalah, tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi menambah masalah di atas masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah kejujuran. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa saghir qabla an yub'ath كانوا يقول عنه كفار مكة أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. Contohnya من صغره وهو صادق. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, beliau ini sudah terkenal di tengah-tengah bangsa Quraisy bahwa beliau adalah orang yang jujur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
di masa kecilnya itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, yang tidak pernah berbohong. نعم. Nah, insyaallah. سؤال. Ada pertanyaan? نعم. نعم. Assalamualaikum. نعم. يلا قول ارفع صوتك خلاص. سؤال قول. طريقة لتقوية حفظ القرآن. تقوية حفظ القرآن حتى الحفظ يبقى، يعني حفظ القرآن. طيب. نشوف هذا ايش عنده. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أسمع. Sini maju lagi, coba dek, maju lagi ke depan. تعال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نعم. آمين يا رب. ما شاء الله. تفضل. نعم. ما شاء الله. نعم. يقول أنا أريد من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من الدعاة إلى الله. Ya, tadi teman kita bertanya bahwa dia ingin menjadi seorang dai yang menyeru manusia ke jalan Allah, yang mengajak manusia ke dalam jalan kebaikan. لا تقول أريد أن أكون مثل فلان وكذا، لا، قل أريد أن أكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan kita mengatakan bahwa saya ingin menjadi seperti fulan dan fulan. Harusnya yang kita katakan adalah kita ingin menjadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة كل مسلم. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan bagi setiap muslim. نعم. فماذا أصنع؟ Apa yang saya harus lakukan? أنا هنا في أندونيسيا. Ya, sementara saya berada di Indonesia. هل يمكن في أندونيسيا أن نطلب العلم؟ Apakah mungkin bagi seseorang untuk belajar di Indonesia? نعم. Ya, jawabannya jelas tentu. إذا لم تبدأ أنت في أندونيسيا في طلب العلم لم تبدأ في أي مكان، لا في المدينة ولا في أي مكان. Kalau kita tidak mulai dari sekarang di Indonesia untuk belajar, maka di tempat manapun kita tidak akan bisa untuk belajar, di Madinah ataupun dimanapun. نعم. في أناس في أندونيسيا هنا ولله الحمد من الله عليهم بحفظ القرآن والسنة واللغة العربية وتعلموا وعلموا. Ada banyak orang di Indonesia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka rajin belajar. Tidak hanya itu, mereka rajin belajar, rajin mengamalkan, bahkan sampai sekarang mereka menjadi para pengajar, mereka menjadi guru. فالله سبحانه وتعالى أمرك بشيئين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan dua hal. أول شيء تبذل كل ما أعطاك الله من قوة، تجتهد اجتهاد كبير. Yang pertama adalah kita harus berusaha sekuat tenaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. الثاني أن تريد بهذا رضا الله سبحانه وتعالى، لا أن يقول عنك الناس أنك عالم أو كذا. Ya, setelah kita bersungguh-sungguh dalam belajar, kita juga harus menuluskan niat kita, di mana kita tidak melakukan itu semua
untuk dikatakan bahwa kita adalah seorang yang pandai, seorang yang alim. Akan tetapi kita belajar semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. السؤال الثاني حفظ القرآن. Menghafalkan Al-Quran. كيف نحفظ القرآن؟ Bagaimana cara kita menghafalkan Al-Quran? حفظ القرآن سهل أو صعب؟ Kita menghafal Al-Quran mudah atau sulit? صعب. Ba'duhum yaqulu صعب, ba'duhum سهل. yaqulu sahal. Menghafalkan Al-Quran mudah. لماذا؟ Kenapa mudah? لأن الله يعين على حفظ القرآن. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong orang-orang yang akan menghafalkan Al-Quran. ومسابقات القرآن في العالم كلها أكثر من يشارك من غير العرب. Ya, dan perlombaan-perlombaan Al-Quran di seluruh dunia, para pesertanya kebanyakan bukan dari bangsa Arab. من يحفظ القرآن أكثر الكبار ولا الصغار؟ Mana yang lebih banyak menghafalkan Al-Quran? Yang masih kecil atau yang sudah dewasa? من؟ الصغار يحفظ أحسن من الكبار. Tentunya hafalan anak-anak lebih baik daripada hafalannya anak dewasa. نعم. إذا لابد نحفظ. Kalau begitu adik-adik sekalian, kita harus mulai untuk menghafal. كيف نحفظ؟ Bagaimana cara menghafal? كيف تحفظ؟ تأتي عند الأستاذ. Cara menghafal yang benar adalah dengan mendatangi seorang guru. تصحح عليه القراءة. Yang pertama kita betulkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita. ثم تحفظ تكرر. Terus kita ulang-ulangi hafalan yang kita baca. تكتب الآيات. Setelah itu kita berusaha untuk menulis ayat suci Al-Quran dengan tulisan kita. وطول اليوم أنت تسمعها تشغل مثلا الحصري أو الشيخ الحذيفي مثلا. Dan juga setiap hari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita ingin hafalkan, baik itu dengan suaranya Al-Husari atau dengan suaranya Syekh Ali Al-Hudhaifi. تسمع على الأستاذ. Dan setelah itu baru disetorkan kepada ustaz. تصلي وتقرأ هذا الذي حفظت في هذا اليوم. Dan juga setelah kita hafal, kita salat, kita baca dengan bacaan yang baru kita hafalkan. لابد أننا نتعهد القرآن دائما. Dan kita harus berusaha menjaga hafalan Al-Quran kita. Selalu kita berusaha menjaganya dengan murajaah. نعم. ما شاء الله. من أين جاوب هذا الأسئلة؟ من طالبات يا شيخ. يلا قول أنت بس. أولا كيف ندرس في المدينة؟ كيف ندرس في المدينة؟ نعم. ثانيا تؤمر رابعا يقول الصغير متى يحسب ذنبه؟ خلاص قلنا هذا من أول. خلاص قلنا لا تفكر. سبحان الله. لا تنتظر إلى أن تذهب إلى المدينة تكون طالب الجامعة الإسلامية. ابدأ من اليوم طلب العلم. Ya. Jangan kita menunggu untuk belajar sampai kita berada di tanah Madinah terlebih dahulu. Jadi kalau bisa kita mulai belajar dari saat ini, dari sekarang kita mulai belajar. لأن بعض الناس يفكر أن العلم فقط في المدينة. لا. Karena sebagian orang cara berpikirnya keliru. Ilmu itu hanya ada di kota Madinah. لابد نبدأ من الآن طلب العلم. Dari sekarang kita harus bersungguh-sungguh belajar menuntut ilmu. بقي 9 دقائق تقريبا على memimpikan sosok orang yang wajahnya bercahaya dan memakai sorban hijau. Yaqul ra'a fil manam rajulan wajhuhu Apakah Allah tahu apa yang kita pikirkan? Halillahu ya'lam ma alladhi yajulu fi fikrina? Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kull shay, la yakhfa alayhi shay. Allah subhanahu wa ta'ala يعلم الذي في سرك، يعلم كل شيء، حتى الذي سيقع، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. Allah subhanahu wa ta'ala
Ini merupakan akidah ya adik-adik sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengetahui apa yang ada dalam hati kita, mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Dan Allah mengetahui apabila sesuatu tersebut terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi. Allah mengetahui semuanya. في أسئلة هذه لا تسأل لا يسألها المسلم. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan oleh seorang muslim. يعني المسلم ما يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات. لا، أنت مسلم تقول يا رب أنت الذي تأمر وأنا أطيع، ما أقول لماذا. Seorang muslim tidak layak, tidak pantas bertanya kenapa salat fajar itu 2 rakaat. Sebaliknya seorang muslim harusnya adalah mengatakan bahwa wahai Tuhanku, wahai Rabbku, engkaulah yang memerintahkan dan aku yang mentaati sebagai seorang hamba. إذن عندنا أسئلة ما يمكن نسأل عنها. Ada beberapa pertanyaan yang memang tidak boleh dipertanyakan oleh seorang muslim. إيش تقول؟ آمنت صدقت سلمت أنا مسلم. Ya, seorang muslim mengucapkan saya beriman, saya percaya dan saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bangga menjadi seorang muslim. يلا هات. Bagaimana cara menghafal Al-Qur'an tanpa merasa berat? Tariqatu hifdzil Qur'an min duni an nash'ur al-masyaqqah. Bagaimana untuk menghindar dari kesyirikan? Qal kaif najtani bisyirk? كيف نجتنب الشرك؟ Bagaimana cara kita menghindar dari kesyirikan? نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. Caranya nih adik-adik sekalian, yang pertama harus kita belajar terlebih dahulu apa itu kesyirikan agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. ندعو الله أن يجنبنا الشرك. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. نبتعد عن المشركين. Yang ketiga, kita juga harus menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berbuat syirik. لا نتشبه بالمشركين. Yang keempat, kita tidak menyerupai hal-hal yang merupakan kekhususan orang-orang yang suka berbuat syirik. لا نعجب بهم لا ننظر إليهم. Ya, kita tidak boleh berbangga terhadap mereka, ya, dan kita tidak melihat mereka seperti pandangan yang terhormat. نعم. Ana izin bertanya, untuk doa berlindung 4 hal sebelum salam itu yang benar di jahanam dulu atau bil qabr dulu? Syukran. هو الصحيح في التعوذ الأربعة الاستعاذة من 4 أشياء بعد التشهد. هل الاستعاذة من جهنم أولا أو الاستعاذة من عذاب القبر؟ Bagaimana cara menjadi pribadi yang baik? كيف نكون شخصية طيبة. Ana punya teman dia suka dengar lagu dan ana dekat dengan dia, apakah ana dosa? أقول عنده صديق يحب يسمع الغنى وأنا يعني قريب جدا منه، هل أنا أقع في الذنب؟ نعم خلاص بس خلاص اترك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحة نختم بها هذا الدرس إن شاء الله تعالى. Kata beliau ingin, sudah cukup ya pertanyaannya, cukup sampai di sini. Kata beliau ingin menyampaikan sebuah nasihat. اترك هذه الأسئلة. نعم. نعم. نحن الآن والله في نعمة. Kata beliau ingin menyampaikan sebuah nasihat terakhir untuk kita semua. Kita sekarang sedang berada di atas kenikmatan yang besar. أنت في نعمة في هذه المدرسة. Kita di antara kenikmatan yang kita rasakan di dalam madrasah ini, kita berada di sekolahan ini. أنت الآن في أفضل وظيفة في العالم. Ya, saat ini adik-adik sekalian sedang berada di satu posisi yang sangat mulia di seluruh dunia. بعض الأولاد تشوفهم الآن في الشوارع. Kita melihat sebagian orang ya seumuran dengan adik-adik ada yang mereka di jalanan. يجلس في الشارع. Duduk-duduk saja di sana. لا يقرأ. Tidak mau belajar membaca, tidak mau belajar menulis. ليس عنده لباس جيد. Dia tidak memiliki pakaian yang layak. أنت الآن هنا ما شاء الله في لباس جيد، يوجد طعام، يوجد مكان جيد، أساتذة، والحمد لله. لابد نحمد الله على هذه النعمة.
Adapun kita, adik-adik yang ada di sini, kita memiliki pakaian yang bagus, yang layak, tempat yang cocok untuk belajar, ada makanan, ada minuman, semuanya telah dicukupkan, dan juga ada ustadz-ustadz yang bisa mengajari kita. Ini adalah kenikmatan yang tak terhingga. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini yang Allah berikan kepada kita. لا تظن أن هذا هو الأستاذ فقط، لا، كل واحد منكم أستاذ. Ya, jangan pernah mengira adik-adik sekalian bahwa ustadz itu adalah guru-guru saja. Setiap orang dari kita itu adalah guru, adalah ustadz. نعم، ممكن أنت تعلم الأستاذ. Ya, boleh jadi ya salah seorang di antara adik-adik sekalian ini yang nanti mengajari ustadz. ممكن الأستاذ يجعلك أنت أفضل طالب في المدرسة، يحترمك. لماذا؟ لأنه يظهر عليك أثر طلب العلم، كما ظهر على جبريل عليه السلام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أستاذ معلم مع أنه هو طالب. Ya. Boleh jadi ya ustadz akan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada salah seorang di antara adik-adik sekalian. Kenapa? Karena adab seorang penuntut ilmu sangat terlihat sekali pada dirinya, ya. Sama seperti halnya malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan malaikat Jibril dengan apa? Dengan sebutan ustaz, dengan sebutan guru. Padahal status dia adalah seorang yang belajar. إذا لابد أننا نتعاون مع الأساتذة مع الإدارة. Maka ada sekalian ya. Di sini ada sebuah permintaan dari Syekh, semuanya harus saling tolong menolong, saling bahu membahu, kerjasama antara adik-adik dengan para guru, para ustadz. تتعاون مع زملائك. Dan juga bekerja sama yang baik dengan teman-temannya. لا تفسد المدرسة، لأنه ممكن واحد يكون سبب لفساد المدرسة. لا، نحن نحرص على صلاح المدرسة. نعم. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua harus bersemangat untuk menjaga keindahan pesantren ini, menjaga persatuan pesantren ini. Jangan sampai ada di antara adik-adik sekalian yang membuat kerusakan sehingga membuat madrasah ini, membuat sekolahan ini menjadi sekolahan yang tidak baik di pandangan atau di pendengaran orang. إذا كان لديك أي مشكلة أو أي شيء أو وجدت أي شيء خطأ في المدرسة، تعال إلى الإدارة. Ya, kalau ada di antara adik-adik sekalian ya yang melihat misalkan adanya hal-hal yang kurang tepat, maka jangan ngomong di luar ya, disampaikan kepada para guru, disampaikan kepada para ustadz yang bisa menyelesaikan masalah. النصيحة لأعضاء التدريس والإدارة. Sekarang beliau ingin menyampaikan nasihat untuk para guru dan juga pihak-pihak yayasan yang ada di sekolahan ini. Hal bil Arabiyyah ma yahtaj. باختصار، لا تترجم. طيب. باختصار النصيحة. Nah. Insyaallah ringkas ya nasihat yang akan beliau sampaikan. الذي تحب لنفسك ولأولادك لابد أن تحب لهؤلاء. Ya. Apapun yang kita suka sebagai seorang guru ya, apabila guru-guru kita memperlakukan kita dengan hal tersebut, atau kita suka melihat anak-anak kita diperlakukan oleh guru dengan cara yang baik, maka cara yang terbaik itu kita harus bersikap juga terhadap anak-anak didik kita. هل عندما كنت طالب أو هل تحب لأولادك أن يأتي المدرس متأخر أو يغيب عن الدرس؟ Ketika kita menjadi seorang santri, ketika kita menjadi seorang murid, apakah kita suka ketika melihat guru kita datang telat, ketika melihat guru kita absen dan tidak mengajar dengan baik? أو يعنف الطالب أو يسب الطالب؟ Apakah kita suka ketika kita menjadi seorang murid ya, sementara guru kita menghina kita ya, terus berbuat kasar kepada kita, أو لا يشرح شرح صحيح، atau tidak menjelaskan dengan penjelasan yang benar, أو يضيع وقت الحصة، atau membuang-buang waktu pelajaran yang merupakan hak anak-anak, أو يلعب في الهاتف، atau bermain-main dengan HP di waktu mengajar. أي طالب عندك في الفصل فاشل أنت سبب في فشله. Siapapun di antara anak didik kita yang gagal, maka sebab kegagalan mereka adalah Anda wahai guru. إذا نجح الطلاب هذا دليل على نجاح الإدارة
والأساتذة. إذا فشل الطلاب هذا معناه أن الإدارة فاشلة. Ya. Apabila anak didik kita sukses berprestasi, ini menunjukkan prestasi juga terhadap para guru, dan sebaliknya apabila anak didik kita gagal, ya tidak berprestasi, itu sebabnya adalah kita. لابد نتعلم وسائل التعليم. Ya, kita sebagai seorang guru harus banyak belajar tentang sarana dan tata cara mengajar. التربية. Dan juga sarana mendidik, pendidikan. نتطور. Kita harus terus maju ke depan. لابد نعرف كيف نعالج الإشكالات التي عند الطلاب. Kita harus tahu memecahkan banyak problematika yang terjadi di tengah-tengah para santri. نكتب. Kita tulis. كل أسبوع نجتمع مع الإدارة ونبحث الإشكالات والحلول لها. Setiap pekan kita berusaha untuk kumpul bersama orang-orang yang ada di kantor dan juga bersama para ustadz, mencatat semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dicarikan solusinya. Nah, احتسب الأجر. kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. اعلم أنك في الفصل أنت في عبادة. Ya, kita harus sadar betul bahwa ketika kita berada di kelas, kita sedang berada di dalam sebuah ibadah. من علم الإمام الشافعي رحمه الله Siapa sih yang mengajarkan Imam Syafi'i rahimahullah? الفاتحة؟ Siapa yang mengajarkan Imam Syafi'i surat Al-Fatihah? لا أحد يعرف. ممكن أمه. Tidak ada yang tahu siapa yang mengajarkan Imam Syafi'i. Boleh jadi dia adalah ibunya. كل أجور الشافعي لله رحمه الله للذي علم الإمام الشافعي رحمه الله سورة الفاتحة. كل صلاة يصليها، كل علم الآن للذي علم أول شيء في الحياة الابتدائي. Nah, coba renungkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa yang mengajarkan beliau surat Al-Fatihah? Kita tidak mengetahuinya, tapi kita bisa merasakan bahwa pahala yang didapatkan oleh Imam Syafi'i dari membaca surat Al-Fatihah, dari ilmu-ilmu yang beliau tebarkan dan sebarkan, mereka adalah guru-gurunya Imam Syafi'i yang mendidik Imam Syafi'i ketika mereka berada di posisi seperti anak didik kita sekarang saat ini, yaitu di kelas ibtidaiyah. إذا أنت في أفضل وظيفة. Maka seorang guru harus sadar betul bahwa kita sedang berada dalam sebuah profesi yang sangat luar biasa. قبل أن تدخل الفصل ادعو الله سبحانه وتعالى، استعن بالله، اطلب العون من الله. Usahakan sebelum kita masuk kelas untuk mengajar, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. يا أخي أنت ستدرس سواء درست أعلى مستوى أو أدنى مستوى في الحصة يعني. لماذا لا تجعل هذا التدريس على أكمل وجه؟ لماذا تقصر؟ لماذا تفرط؟ Ya, kata beliau, ya, kita sebagai seorang guru tidak akan mungkin bisa lari dari mengajar. Selama kita menjadi seorang guru, kita tidak akan mungkin bisa lari dari mengajar. Mau kita mengajar di kelas TK, mau kita mengajar di kelas SMP, kita akan mengajar. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika kita mengajar, kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik dalam pengajaran kita dan menjadikan pendidikan kita terhadap anak-anak memiliki kelas yang tinggi. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Di akhir kata beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak Allah kumpulkan kita kembali di surga Firdausnya bersama Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan kebenaran dan Allah mengaruniakan kita kemudahan untuk mengikutinya, dan Allah menunjukkan kita jalan kebatilan dan Allah mengaruniakan kita kemudahan untuk menghindarinya. Aku titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik kepada kalian semua.
قل لهم مكانهم ونحن نمشي لا أحد يتحرك يعني. Beliau meminta خلاص permintaan. السلام يكفي هكذا. السلام عليكم. Beliau meminta ketika Syekh keluar nanti jangan ada yang berdiri, jangan ada yang menghalangi jalan beliau untuk keluar. Cukup assalamualaikum dengan isyarat dan beliau bisa keluar dengan mudah. Ya adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.